Bismillah, perkenalkan nama saya Anissa Trihalwatianingsi dari kelas 5C PISD. Dosen pengampu Sulaiman SSN MSN. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum memasuki penjelasan tarian 4 etnis dari Sulawesi Selatan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Tari 4 etnik adalah tari kreasi yang melambangkan 4 etnik terbesar yang menaungi daerah Sulawesi Selatan, meliputi etnik Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Tari 4 etnik memadukan beberapa tarian seperti tari Pakarena dari etnik Makassar, tari Pajoge dari etnik Bugis, tari Pagelu dari Toraja, dan tari Patudu dari daerah Mandar. Tarian ini dibuka dengan irama pakanjara atau gendang dengan ketukan bertalu-talu khas Makassar, juga memadukannya dengan tari Magelu dari Tator, tari Mandar, mapendisasi, dan tari Patenung, juga tari Patudu. Semuanya memiliki gerakan khas tersendiri dan setiap gerakan memiliki makna. Nah, ini adalah tari Pakarena dari Makassar dengan ciri khas musik gendang dan pui-pui yang menggebu-gebu. Sedangkan para penari wanita memegang kipas dengan gerakan lemah gemulai namun terkesan mistik. Pakaian yang digunakan yaitu baju lagu, sarung sutra atau lipak sabe, serta perhiasan seperti bando bunga, anting, kalung, serta gelang. Adapun sejarah tari Pakarena yang ditinjau dari segala segi, utamanya pengaruh keadaan dan lingkungan, bahwa tari Pakarena yang pada mulanya merupakan tarian pemujaan di mana keyakinan manusia pada masa lampau bergantung kepada alam tak nyata atau alam gaib, di mana tari adalah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan hasrat atau keinginan akan berhasilnya sesuatu yang diinginkan. Persembahan seperti ini hampir sama, yakni ketika manusia masih hidup dalam kehidupan alam primitif, bahwa pernyataan gerak adalah lambang komunikasi manusia antar manusia. Kemudian setelah masuknya agama Islam di daerah, tari Pakarena ini telah menjadi tari adat, di mana tari tersebut hidup dan berkembang dalam lingkungan istana, yaitu diadakan pada upacara-upacara adat, hingga dengan pesatnya perkembangan kerajaan Goa sejak Tumanurung merajai Buta Goa sampai saat pemerintahan Sultan Hasanuddin menjadi raja. Tamu-tamu terhormat dan tarian ini tetap terpelihara dalam istana. Selanjutnya adalah tari Pajoge yang berasal dari suku Bugis. Baju yang digunakan adalah baju bodo, sarung sutra makingking, serta perhiasan bando, anting, gelang, dan kalung. Gerakan jari tangan penari disebut makingking, yaitu jari tengah bertemu dengan jempol. Tari Pajoge yang berasal dari suku Bugis, Pajoge Angkeng di Kabupaten Bone, lahir pada abad ke-19 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, yaitu La Mapanyuki Datu Lolo Risupa. Pajoge Angkong lahir dari pemikiran para Calabia atau Waria. Selain bisu pada masa itu, pemikiran untuk menciptakan tarian Pajoge Angkong mulanya disebabkan ketika mereka sering menyaksikan pertunjukan sere bisu. Mereka berpikir bahwa waria selain bisu juga perlu menciptakan joge atau tarian yang gerakannya tetap berdasar pada gerakan sere bisu. Dikatakanlah gerakan mereka sebagai gerakan malebang sere yang berarti memperluas gerakan. Para waria kala itu mendapat respon positif dari kalangan bisu untuk menciptakan tarian Pajoge Angkong, dan setelah mendapat izin dari para bisu, maka kesenian Pajoge Angkong mulai diperkenalkan dan kemudian dikembangkan.
tari patudu dari Mandar. Tari patudu ini biasanya menggunakan busana khas Mandar, yaitu kombinasi antara baju bodo dan pakaian Toraja. Pada bagian lengan atas biasanya lebih ketat, sedangkan pada bagian bawah biasanya menggunakan sarung tenun khas Mandar. Adapun sejarah tari patudu, dahulu kala ada seorang anak raja yang berdiam di gunung beserta hamba sahayanya. Pada suatu ketika anak raja itu pergi berburu. Tiba-tiba di suatu tempat yang namanya Peda-Peda, ia melihat gadis-gadis yang sedang bernyanyi di atas gunung. Timbullah keinginan dalam hati anak raja untuk menjadikan permaisuri dari salah seorang gadis-gadis tersebut. Maka dicarilah jalan keluar bagaimana agar keinginannya tercapai. Demi tercapainya sebuah keinginan seorang anak raja, maka timbullah ide untuk mengambil pakaian salah seorang di antara mereka, dan setelah ia berhasil, ternyata pakaian yang ia peroleh adalah milik putri bungsu. Dan akhirnya resepsi perkawinan sang raja muda dengan sang putri bungsunya dilaksanakan dengan pesta adat kerajaan, di mana harus ada tari-tarian sesuai dengan gerakan-gerakan tari yang dimainkan oleh putri-putri kayangan. Tarian yang dimainkan inilah yang dinamakan patudu, di bawah menjadi turun-temurun untuk dijadikan tarian khusus pada upacara-upacara adat dan juga pada penyembahan dewa. Selanjutnya tari Pagelu dari Toraja memiliki khas tarian gerakan patahan pada pergelangan tangan. Penari Toraja menggunakan baju serta sarung khas tanah Toraja, kandore, gelang, kalung tabung, serta hiasan kepala sapi. Tari Pagelu sangat populer di kalangan masyarakat sejak dahulu. Menurut kalangan mereka, Magelu adalah alat untuk melahirkan rasa keindahan, rasa pujaan, rasa gembira dalam bentuk gerakan badan, terutama tangan telapak tangan dan beserta jari-jari. Pagelu erat dengan keyakinan Toraja dan erat sekali hubungannya dengan kepercayaan orang-orang Toraja pada masa lalu, yaitu sebelum agama Islam dan agama Kristen masuk di Toraja. Menurut kepercayaan Aluk Todolo atau Aluk Meman, yakni kini masih ada yang menganut Allah yang Maha Esa, ada di tempat yang tertinggi dan kuasanya mengatur semua isi dunia. Manusia datang padanya untuk bertobat, menyampaikan permintaan, berterima kasih dan sebagainya. Melalui persembahan, Tuhan itu dipuja dengan rambu tuka berjenis naro buah seru, yang semuanya memerlukan pujaan lahir batin dari manusia. Pujian lahir ialah dengan mengadakan persembahan, yaitu berupa persembahan hewan atau kerbau, babi atau ayam. Pagelu salah satu alat pemujaan dalam rambu tuka kepada Tuhan yang telah memberi hujan, memelihara padi, tanam-tanaman, serta menolak wabah, penyakit, dan lain-lain. Pagelu dalam kehidupan orang-orang Toraja, peristiwa-peristiwa di sawah, menabur bibit, menanam padi, mengawas padi, menumpuk dan menampik, menghalang burung pipit, menghalang segala hal yang dapat mengganggu tumbuh-tumbuhan. Maka seluruh gerak-gerak ini, peristiwa ini dikenangkan setelah panen selesai. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai tari 4 etnis dari Sulawesi Selatan. Don't forget for like, comment, and subscribe ya teman-teman.